Jadi kita lihat di sini setirnya itu kalau kita belokkan, ban depan kita tahan, dia itu kayak belok-belok gitu ya. Nah ini padahal ban depannya diam, tapi dia kayak belok-belok gitu. Jadi ini kemungkinan itu ada di bagian penguncinya atau enggak di bagian konesnya. Karena kalau dilihat itu memang agak susah. Karena cara memperbaikinya itu kita harus membongkar bodi bagian depan. Yang paling pertama kita bongkar itu ya pasti plat nomor lah. Soalnya plat nomor itu kan ada penyangga plat nomornya. Nah penyangga plat nomornya ini nahan totok bagian depan. Itu plat nomornya kita buka pakai kunci 10, dan untuk penyangganya ini juga pakai kunci 10 ya. Jadinya kita buka dulu semuanya. Dan ini adalah Beat Karbu tahun 2011, jadi memang agak berumur ya. Kemungkinan semua Beat Karbu itu sama ya cara membukanya, nggak ada kunci-kunci khusus ya, mungkin pakai kunci-kunci itu aja. Setelah kita copot penyangga plat nomor, kita bisa buka baut yang ada di bodi bagian belakang ini. Ini totalnya ada 6 buah baut ya, di atas, di tengah, sama yang ada di bawah. Yang di atas itu 2, yang di tengah 2, yang di bawah ini 2. Ini bautnya semuanya sama, kecuali yang bagian bawah ini dia bautnya agak panjang. Itu karena bagian pengunci box bautnya itu agak jauh dari bodinya, jadinya kita agak panjang bautnya. Setelah itu kita ada lagi 2 baut yang ada di depan. Ada baut di depan ini kita copot juga. Ini soalnya ngunci untuk bagian roda depan. Jadi totalnya itu ada 8 baut kalau mau buka buka rotok lampu ya. Ini caranya nyopotnya gampang, tinggal tarik ke atas sama dicongkel bagian atasnya, tarik ke atas sama ke depan. Jangan langsung dilepas. Kalau sudah lepas gini jangan langsung dilepas, ini karena masih ada kabel yang nyangkut. Ini konektor dari lampu ke saklar sama ke aki ya, pokoknya sumber listriknya itulah. Ini kita lepas, baru kita simpen. Kalau nggak disimpan jangan dibuang. Nah ini penampakan yang paling pertama, ini pengunci yang dari stang. Kita anggu-anggu ini tuh nggak apa-apa, berarti konesnya nggak masalah. Berarti kalau kita kanan kiri, nah dia agak sedikit sedikit gerak ya. Dan saya coba ini memang kendor gitu. Dan ini kita seritin aja, nyeritinnya gampang, tinggal dikunci aja, dirapetin lagi. Yang bikin susah itu bagian belakangnya ini ikut muter. Nah jadinya kita harus ngunci bagian belakangnya, tapi repot, kuncinya nggak bisa masuk. Akhirnya mau nggak mau kita harus nyopot totok bagian atas. Apa sih itu namanya? Di sini ada 2 buah baut ya, 2 buah baut yang bagian depan. Nih naik jati. Nah 2 baut bagian depan kita lepas. Terus bagian spion juga kita lepas. Soalnya kalau spionnya nggak dilepas ya rodoknya nggak bisa lepas, karena dia nyangkut di bagian spion itu. Selain ini sebetulnya kalau kalian semua itu punya kunci yang bisa masuk untuk kunci yang bagian belakang itu, kita nggak perlu buka ini sih. Kalau kita cuma mau nyeretin itu aja. Tapi berhubung kunci saya itu kebesaran, nggak bisa masuk ke belakang, jadinya saya harus melepas semua itu dari depan dan belakang juga. Dan untuk yang belakang ini cuma ada 2 buah 2 buah baut ya, di bagian kanan sama kiri aja.
Dan apa namanya, kalau teman-teman semua itu mau memperbaiki yang ada di bagian totok lampu ini, entah itu mau copot rating, mau copot apa-apa, itu bisa pakai cara ini. Maksudnya prosesnya itu gini gitu loh. Nah, kalau semuanya udah lepas, kita yang pertama lepas itu bagian depannya dulu, soalnya yang bagian belakang nggak bisa dibuka. Nah, cara lepasnya tinggal dicopot aja. Nah, kalau udah lepas ya kan, kita lihat kalau mau buka bagian belakang, copot langsung ya. Itu di situ ada 3 buah baut untuk ngunci totok belakang itu. Jadinya yang totok depan itu nguncinya ke totok belakang, yang belakang itu nguncinya di stang. Nah, kunciannya itu ada 3 buah baut di atas kanan kiri sama yang di bagian bawah. Ini agak susah. Ini kalau mau copot ini juga, copot bagian bawah ini juga harus nyopot totok lampu ya. Soalnya kalau kita nggak copot totok lampunya itu susah, terus nggak bisa copot juga. Kalau kita mau copot ini, kita harus copot totok lampunya juga. Oke, kalau semuanya udah copot, kita tinggal tarik aja pelan-pelan ke belakang. Ya, nggak bisa ditarik, kita copot aja. Oke, kita copot dulu speedometer ya. Gampang aja, tinggal puter. Nah, ini baru kita bisa tarik sedikit-sedikit pelan-pelan. Nah, gitu. Ini kalau teman-teman mau ganti flasher, mau ganti dop lampu yang ada di speedometer, itu bisa pakai cara ini. Ini langkah-langkahnya itu harus tadi, jangan langsung dicepot bagian totoknya, nggak bisa. Nah, gitu. Bisa sih kalau mau dipaksa. Nah, ini kuncinya saya masukin dari sini, di bagian belakang ini saya kunci buat bisa dirapetin bagian depannya. Nah, rapetinnya gampang aja. Sebetulnya kalau kunci jatuh kecil bisa masuk, nggak perlu nyopot totok depan ya. Ya, kita rapetin. Pilek. Dan ini juga berguna cara-cara melepasnya supaya bodi ini itu nggak rusak. Kan kebanyakan kalau masalah mau ganti flasher, mau ganti lampu speedometer, itu cuma langsung dicopot dari totok depannya, itu agak susah dan berisiko nanti bodinya pecah. Oke, kalau udah kita tes dan nggak ulik-ulik lagi ya, kanan kiri aman. Kalau kanan kiri ini udah kenceng tadi. Terus kalau bagian depannya kita angkat dan kita cetak-cetakin gini, dia nggak oglik ya, aman, jadinya bagus. Oke, mungkin itu aja tutorial cara melepas batok dan memperbaiki setir yang oblak ala saya. Ini semuanya saya lakukan di bengkel rumah. Terima kasih menyaksikan. Selamat apa aja.